Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat, dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang positif, dan dengan nikmat Allah yang begitu banyak teman-teman, begitu banyaknya, saking banyaknya itu kita nggak bisa menghitung nikmat itu teman-teman, saking banyaknya insya Allah. Nah, tanpa kita sadari ternyata nikmat Allah itu benar-benar banyak dan luas banget ya teman-teman, mulai dari nikmat kita dalam keadaan sehat, kita bangun tidur dengan keadaan baik, dan masih diberikan tubuh yang sehat, masih mendapatkan makanan atau masih mempunyai uang untuk membeli makanan. Itu merupakan bagian dari nikmat Allah teman-teman. Nikmat sehat, nikmat ibadah itu juga termasuk nikmat teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema alangkah indahnya jika kita melakukan pekerjaan dengan sikap ihsan menggunakan metode syarah. Metode syarah itu apa teman-teman? Metode syarah itu adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, kemudian kita mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa bekerja itu bukan sekedar aktivitas duniawi, melainkan ketika seorang muslim bekerja, maka itu termasuk bagian dari ibadah. Karena kenapa teman-teman? Karena pada hakikatnya jika seorang muslim itu beribadah, maka hidupnya akan terhormat dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian Islam juga memberikan kebebasan kepada kita memilih pekerjaan sesuai minat atau passion dan kemampuannya, asalkan pekerjaan tersebut itu halal dan kita sendiri itu mengikat pekerjaan itu dengan nilai dan prinsip agar pekerjaan tersebut tidak hanya bernilai ibadah, tetapi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi bernilai ibadah dan tentunya membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu teman-teman. Jadi ketika kita bekerja itu jangan hanya mengaitkan pekerjaan kita itu dengan duniawi saja, tetapi kita niatkan karena Allah. Misal aku mulai mengajar besok. Nah, aku niatkan ngajar ini karena Allah. Jadi tidak hanya kita kaitkan dengan dunia, tapi kita kaitkan juga dengan akhirat. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mengajar atau aku niat bekerja ini karena Allah, dan tujuan keduanya adalah untuk ini. Nah, ketika kita memulai sesuatu dengan Bismillah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan tentunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ketika seseorang bekerja itu ternyata ada loh nilai-nilai Islam yang berfungsi di dalam pekerjaan kita. Yang pertama itu adalah menjaga spiritualitas. Mengapa teman-teman? Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan, seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika kita landasi atau jika kita barengi dengan kejujuran, kualitas, dan nilai Islam yang lain, maka pekerjaan tersebut itu tidak hanya selesai secara teknis teman-teman, tetapi pekerjaan yang kita lakukan ini akan bernilai atau memiliki pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jika kita barengi pekerjaan kita, jika pekerjaan kita itu dibarengi dengan kejujuran, kualitas, dan nilai-nilai Islam yang lain, maka pekerjaan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi ya, intinya adalah kita harus menerapkan sikap ihsan dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan kita itu tidak hanya selesai secara teknis, tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya adalah, carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi, kamu jangan lupakan bagianmu di dunia, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di dunia. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, terdapat kalimat penting, yaitu pada kalimat wa ahsin, berbuatlah dengan ihsan. Jadi menurut Ibnu Atiyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau itu menjelaskan bahwa ihsan itu mempunyai makna yang sangat luas, yaitu melakukan suatu amal dengan baik, dengan maksimal, dengan sempurna, dan sesuai dengan tuntutan Allah. Jadi ketika kita bekerja dengan sikap ihsan itu, kita tidak hanya menuntut hasil, teman-teman. Kita juga selain kita menuntut hasil, kita juga menuntut prosesnya. Nah, prosesnya itu harus disertai dengan kesungguhan, niat yang tulus, dengan jujur, dengan kualitas yang maksimal atau sempurna, dan tentunya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, teman-teman, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu menjelaskan, jadi beliau itu menjelaskan bahwa ihsan itu masuk ke dalam 3 kategori, teman-teman. Yang pertama, menjalankan kewajiban dengan benar. Yang kedua, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, mengerjakan segala sesuatu atau segala pekerjaan dengan ikhlas atau dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ihsan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini itu ternyata bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Termasuk ketika kita bekerja, belajar, dan menunaikan tanggung jawab sehari-hari. Nah, teman-teman, apabila sikap ihsan ini kita tanamkan dalam setiap melakukan pekerjaan, atau kita melakukan tugas, atau kita menunaikan tanggung jawab, maka pekerjaan yang kita lakukan ini tidak hanya bernilai secara duniawi, tetapi juga bernilai akhirat. Teman-teman semuanya, misalkan nih kita melakukan pekerjaan atau melakukan tugas, kita menilai bahwa itu cuma tugas yang kecil gitu. Tapi ternyata sesuatu yang tampak kecil di hadapan kita, di hadapan manusia, itu ternyata memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan pahala. Jadi kita itu sebagai pelajar, sebagai mahasiswi, harus menerapkan sikap ihsan dalam belajar, atau disuruh misal mendapatkan tugas dari dosen, berarti kita harus benar-benar melakukan tugas itu, benar-benar mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Nggak boleh ngasal gitu, teman-teman. Bagaimana jika kita berhasil nih menerapkan sikap ihsan ke dalam kehidupan sehari-hari? Semisal kita berhasil menerapkan sikap ihsan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang itu akan melahirkan pribadi yang bekerja secara cerdas, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan tulus atau bekerja dengan niat yang ikhlas, dan memiliki kualitas terbaik. Ini merupakan karakter muslimah atau karakter muslim yang produktif sekaligus bertakwa. Selain itu, ada hadis yang berkaitan dengan sikap ihsan ketika melakukan pekerjaan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa ihsan itu ternyata bukan hanya berlaku dalam ibadah makhluk, teman-teman, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kita bekerja dan menunaikan amanah atau tanggung jawabnya. Dengan demikian, bekerja dengan ihsan itu ternyata bukan hanya soal mencari nafkah, teman-teman, tetapi juga bentuk atau sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya teman-teman, pelan-pelan kita membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.